Iya, kalau ibadah itu dengan Allah. Nah, tapi ini karena kami senang kalian sholat, kami senang kalian sujud kepada Allah, kami senang kalian mau menghafalkan Al-Quran misalnya. Itu kalimat. Saya sambil bercanda gini Pak Ustadz, kan si Dika gitu yang ini. Saya bilang gini, oh Masya Allah besok kalau setiap hari kayak gini nih, insya Allah IPK-nya 3,5 nih. Saya gitu ya, makanya ditingkatin lagi gitu. Ya Allah insya Allah, katanya balik lagi. Gimana masih ingat? Dulu saya kan tahun ngaji, di ikut Buni kan. Setiap ada guru ngaji saya selalu pergi. Mau Buni dikunci-kunciin, pagar dikunci. Lama-lama saya pasarnya, wah akhirnya saya bisa sekarang ya kan. Karena dipaksa. Tapi orangnya begitu memang. Iya. Saya sampai dibawain sapu ini loh. Iya. Suruh lama. Tapi yang sekarang nggak bisa. Guru ngaji. Keteladanan. Datang nih, saya kabur duluan. Besok-besok kunci-kunci. Wah, kuncinya pada lagi. Tapi Ustaz mau tanya. Oke. Jadi kemarin ngomong saya itu sekarang jadi tanggung jawab saya ya Ustaz ya. Oke. Cucu. Entar ya. Ya jadi gini. Kalau di fikih itu kalau ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, memang tanggung jawab nafkah itu kepada keluarga laki-laki. Di fikih itu. Nah, keluarga laki-laki yang paling bertanggung jawab sebenarnya kakek. Maaf, suami Uni yang dulu masih ada. Sebenarnya kakeknya itu yang Iya, memang iya, sebenarnya. Jiwa itu waktu sebelum meninggal ya. Kan ini suami saya edukasi. Dia itu selalu begini ke bapaknya. Pak, gimana? Sampai dia bilang gini, biasa saya bilang gini. Pak Murni itu sibuk amat nih gitu. Itu benar kan dia nggak sampai meninggal itu dia meninggal dari pas meninggal itu. Benar tuh anaknya setiap dia kan saya sering kasihkan kemarin ya. Itu dia kan main ke sini, usah di Satria Rencana sini. Oh, BSK. BSK. Itu sampai nggak punya waktu loh Ustaz. Coba. Saya tuh kemarin pada saya. Enggak, saya itu cuma sama Budi. Saya bilang, sedekah kalau udah kejadian seperti ini, sedekah yang paling utama itu ya ke cucu. Iya, betul. Itu saya bilang Betul. itu. Nah, karena sebenarnya kan bukan kewajiban Uni, tapi kewajiban bapaknya kan bapaknya masih ada kan. Ya, berarti kan kalau sekarang Uni, ya. Jadi kalau sekarang Uni menghandle itu, tentu itu kebaikan yang plus, kebaikan yang luar biasa. Tapi saya nggak mau janji dan takutnya mantu saya jadi Ya. Saya kan gimana? Ya. Kemarin juga saya Sampaikan aja. Iya. Semua baru dari atas dari dalam saya beliin. Ya. Saya ngomong juga saya bilang dari kemarin nanti kalau ke sekolah kami yang bayar boxnya gitu loh. Ya. Saya nggak mau Ya. sama semuanya. Ya. Takutnya nanti dia menurut saya Ya. pasti saya akan bantu dia. Tapi Ya. kalau saya udah ngomong kan berarti saya janji. Iya. Sebenarnya yang wajib kakeknya itu sebenarnya. Terus lagi warisan ya, bukannya saya mau. Iya, Uni. Ya, itu pasti juga buat Pak Cucu. Kan banyak yang bilang nih kalau warisan itu kan saya dapat. Iya, Tapi kan ini dari pihak kan ini besok kita. Bapaknya juga dapat itu bapaknya itu. Cuma lihat ya, emang betul itu dapat ya? Dapat. Tapi saya kalkulatornya mau saya. Jadi dari harta peninggalan Uni itu Uni dapat 1/6, terus bapaknya dapat 1/6 juga. 46 juga Ya, istrinya dapat 1/8, Yusuf dapat sisanya. Jadi kalau dia nggak ngomong kan saya dia kan ada omongan. Kan saya kan ada agak. Beda dan lain. Saya bilang ngomong tunggu sampai 1 tahun. Kalau dia nggak ngomong, baru saya ngomong. Bapaknya itu Ustaz ya bapaknya loh. Tapi waktu itu Berarti Uni pernah nikah sama Ustadz berarti ya? bapaknya itu Bapaknya Mirza. Bapaknya Mirza itu Bapaknya itu Ustaz. Besannya. Besannya. Makan kepala. Saya pikir suami Uni yang dulu Ustadz itu.
Udah yang saya. Kalau ada tinggal. Ini ada kamu tunggu sampai 2 tahun dia mau kan anak sampai itu. Iya, iya. Tapi waktu itu besan saya perempuan ngomong gini, oh benar. Apa BPJS apa? Ibu dapat loh gitu. Terus saya bingung. Dia nyuruh saya itu dapat loh ibu nggak dapat loh gitu. Ada ibunya. Terus saya pikir kalau orang yang meninggal dunia sudah punya anak laki, jadi pasang ini terputus, karena ada apa? Tetap dapat. Dapat. Nah, saya baru bisa. Enggak saya anu juga itu masih buat Yusuf gitu. Ya, jadi gini Uni. Kalau nanti Uni buat omongan aja, bagian saya di Wardis ini udah saya serahkan ke cucu saya, Abu Yusuf. Saya kembalikan ke ya. Itu bukti bahwa Uni sudah menerima bagian waris itu, udah diserahkan kepada si cucu. Ustaz, kalau misalnya kayak gitu, Saya baiknya dia bilang aja. kalau haknya Uni diambil dulu. Nah, sama Uni itu Dikelola atau ditaruh dan ya sama kan Yusuf. Soalnya kalau misalnya dia kata-kata kalau Diminta lagi kan dia Gimana Ustaz? Itu mah teknis gitu. baiknya juga gitu. Soalnya Biasanya dia Kalau mau idealnya iya. Kalau mau idealnya terima dulu memang. Iya, kalau mau idealnya. Kalau idealnya kan duduk bareng, dihitung bareng. Kemudian jelas sahamnya Uni berapa. Terus kalau misalnya Uni bilang udah saya terima, terus ada omongan saya serahkan ke Yusuf misalnya, nanti dengan hitam di atas putih misalnya, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Uni mau kelola sendiri, nanti untuk serahkan kepada Yusuf juga boleh silakan. Tapi masalahnya kan cucunya Uni gak cuma Yusuf. Oh, baru Yusuf. Oh ya sudah, ya udah selesai. Oh ya udah. Yang tentang omongan ini gimana kalau soal ini kan diem-diem aja nih. mulai. Ya nanti setelah masa idahnya habis saja Uni bicara. Ya. Kalau tadi susah, bagi nih. Tapi banyak gitu. Sekarang saya ini seperti apa? Ada 13. Ada ke-13 sama 13 saya. Lalu ke-13. Itu semua ada semua. Ya satu orang punya 4. Minimal. Jadi kita dapat beberapa Saya itu ada jamaah di motornya ada tuh gini kedubes. Saya pikir itu ke duta besar. Ternyata kedubes itu keluarga 12. Jadi itu 12 bersaudara, iya. ketiga. Ustaz, ini banyak perdebatan juga yang saya mau tanya. Iya. Misalnya kan harta suami ini kan meninggal kan. Kan agak bingung nih, apakah ini harta bersama atau enggak? Misalnya kan kayak misalnya suami ini kerja, jadi kan ada misalnya dari BPJS tenaga kerja dapat, dari asuransi rumahnya dapat, rumah Kerja dari kerja. apakah itu jadi harta bersama, Pak Ustaz? Kan bingung juga. tuh. Ya baik. Nah, apa aja harta bersama? Nah, gini. Kalau di ilmu waris itu yang dibagi waris itu adalah harta peninggalan suami. Sehingga tidak masuk dalam kategori harta peninggalan suami. Satu, uang takziah nggak termasuk karena kan diberikan setelah meninggal. Iya, itu untuk keluarga yang ditinggal. Satu, uang takziah ya. Satu. Yang kedua, apa yang sudah dipindahkan seperti sudah dinafkahkan kepada istri atau sudah dihadiahkan kepada istri atau kepada anak atau apalah yang sudah dipindahkan itu nggak dihitung waris. Makanya gini, kalau misalnya dulu putra Uni misalnya sudah ngomong ke istrinya, udah mah ini rumah buat kamu untuk nafkah kamu misalnya, ya berarti sudah dipindahkan. Karena sudah dipindahkan, iya kan sudah ada pemindahan hak. Nah, maka di situ karena sudah ada pemindahan hak, maka itu tidak dihitung waris. Ya itu satu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga termasuk yang tidak dihitung waris itu hadiah apa? Itu dulu. Jadi itu yang saya tahu. Jadi pertama yang uang takziah, yang kedua yang sudah dipindahkan. Nah, oh ya satu lagi. Kalau harta itu milik bersama tadi, contohnya gini. Dulu beli rumahnya berdua.
patungan atau beli mobilnya berdua, maka itu namanya baru harta bersama. Bagaimana pembagiannya? Sesuai dengan saham. Kalau sahamnya bisa dihitung. Kalau lupa dosa dulu bareng-bareng belinya kita nggak tahu, pokoknya masing-masing sama-sama ngeluarin sih misalnya, ya udah bagi dua aja berarti. Anggaplah 50-50. Itu kalau ada saham. Nah, tadi pertanyaan menarik. Kalau seperti BPJS atau asuransi bla 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 itu masuknya dalam kategori apa? Kalau asuransinya dalam kategori asuransi rumah tadi, berarti kembali pada dulu rumah itu kepemilikannya bersama apa tidak, gitu aja. Tapi kalau di Indonesia pasti bersama. Sudah kalau bersama ya. Tanda tangan istri. Iya. Oh, itu kan formalitas hukumnya. Pemilikan secara hukum Islamnya ya. Itu satu. Yang kedua kalau BPJS itu yang saya tahu itu uang suaminya dipotong ya kalau. Iya. Jadi ya berarti itu waris itu. Waris itu karena itu diberikan dari uang suami yang dipotong dari gajinya. Itu waris. Iya, itu masuk waris itu. Tapi kalau yang rumah itu emang harus ada hitam di atas meja, hanya omongan itu biasa. Kalau dalam Islam itu sebenarnya omongan aja asal ada ijab kabul ya. Makanya ibu-ibu kalau suami ngomong gini. Asal ada ijab kabul, pemindahan hak itu sudah terjadi sebenarnya. Misalnya Pak Heriadi ngomong sama Bu Ipon, sayang ini rumah buat kamu deh sebagai nafkah, misalnya gitu. Bu Ipon bilang, oke mas, panggilnya bapak. Nah, itu ijab kabul itu sudah sah, pemindahan haknya sudah sah. Ya, jadi pemindahan haknya sudah sah. Namun, tadi saya ulang, pentingnya saksi, pentingnya hitam di atas putih itu kalau ada masalah di belakang hari. Kalau nggak ada masalah sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, tapi kalau ada masalah, ya itu pentingnya saksi itu. Ya. Istrinya meninggal, ibunya nikah lagi, lu panggil dia sampai Iya. Istri yang kedua yang Saya pernah baca Pak Ustaz. Jadi sebenarnya ketika ada misalnya Yusuf nih dapat uang, misalnya uang warisan misalnya sekitar 100 juta gitu. 100 juta itu sebenarnya nggak boleh dipergunakan oleh ibunya. Ya, Nggak boleh. Karena kan sampai dia balik, sampai dia benar-benar balik ya. Sudah. Saya. Karena Yusuf masih belum punya kecakapan di dalam mengelola harta, maka walinya lah yang mengelola. Dalam hal ini wali hartanya adalah ibunya. Maka ibunya boleh mengelola harta itu untuk kemaslahatannya Yusuf. Ya, dan pengelola itu boleh menikmati juga tapi dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, bukan dikuasai sendiri, bukan itu. Ya, secukupnya betul. Ya, atau ngomong ke Yusuf, Mama minta uangnya buat beli baju baru ya, misalnya gitu, boleh tak apa-apa? Banyak yang ada sih, memang ada dua pendapat. Yang satu memang dipisahkan dulu harta itu sampai anak itu rumahnya besar. Berarti nggak dikelola berarti. Ya. Kalau ini walinya berhak mengelola, tidak ada masalah. Walinya orang tuanya. Soalnya kalau Iya. dikelola nanti si Yusuf gimana kan ternyata istri apa? Ya, kalau nggak dikelola nggak apa-apa juga sih, silakan. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan nih. Dia sebelum meninggal kan, sebulan atau 2 bulan yang gini apa sih? Nah, ini kan kalau dia bojo gitu, Jo, lu kita ngomong-ngomong aja gitu. Aku mati dua. Aku udah warisan rumah deh kayak gitu. Nah, sama kalau meninggal kan rumahnya kan luas ya. Sama ada deh beberapa kandungan itu beberapa bulan. Jangan ngomong gitu dong, nanti aku yang masuk juga kamu punya umur kok gitu katanya. Itu kan dijatuh nggak? Gini, ucapan Putra Uni yang seperti itu masuknya bukan pemindahan hak itu. Karena ada kata-kata gini, nanti kalau saya mati, kalau saya mati itu kalau mau dipaksakan secara hukum namanya wasiat. Tapi wasiat itu batal kalau berbenturan dengan hukum waris. Ini dimenangkan hukum waris. Ya, jadi itu ungkapan Putra Uni itu bukan statement ikrar pemindahan hak, bukan. Tapi lebih kepada semacam wasiat. Kalaupun mau dipaksa sebagai wasiat ya. Dan wasiat berkaitan dengan harta itu kepada ahli waris otomatis batal karena yang dimenangkan adalah hukum waris. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Berarti itu Oke. Kalau
uang takziah tadi tidak dihitung sebagai Waris, enggak. Tapi kalau uang takziahnya besar gimana Pak? Tak apa-apa. Itu iya. Iya. Itu takziah itu uang hiburan kan? Kan uang hiburan menghibur keluarga supaya dia tidak bersedih. Kalau tanya siapa yang paling berhak atas uang atas uang itu ya keluarganya. Ya, kalau misalnya yang tinggal mati istrinya ya istrinya dan anak-anaknya misalnya. Kalau sudah dikeluarkan. iya ya sudah. Tapi menarik Ustaz, kalau misalnya misalnya teman saya, nasinya ke saya. Misalnya teman istri, misalnya ini nasinya ke sini. Apa dikumpulin dulu apa yang bisa? Bagus. Enggak, gini bagus. Nah, ini bagus. Bagus. Ya bagus. Misalnya yang meninggal orang tuanya Pak Umar. Nah, sementara yang takziah kan ada temannya Pak Umar, ada teman anak-anaknya yang lain. Pas takziah nyalaminnya ke Pak Umar, itu hanya Pak Umar, terima aja. Iya. Ya, karena gini karena temannya Pak Umar datang untuk menghibur Pak Umar. Temannya anak yang lain menghibur yang lain, mungkin dikasih yang ini. Tidak apa-apa. Ya. Saya tinggal dua banyak. Lumayan dapat duit juga di kantor. Tapi sama suami saya dikasih. Iya. Sama yang mengelola keluarga gitu. Terus karena dia nggak ngerti maksudnya nggak. Nah saya tidak. Berarti dia Nggak, saya mau terangkan dulu gini. Nggak, ini gini. Misalnya gini, yang meninggal kan orang tuanya suaminya Bumi, misalnya gitu ya. Yang meninggal kan orang tuanya suaminya kan dari pihak kantor berbelasungkawa. Dan kirimnya ke suami itu untuk menghibur suami ibu. Itu uang takziah itu. Ini uang kasih siapa ya? Ya kasih kakakku kan yang orang buat ini kakakku. Jadi takziah itu dari kantor salah kasih, dari anak buahnya kasih. Terus semua saya kasihkan di situ. ya udah rezekinya sana ya. Ya. Tapi aku itu yang menarik. Mas MC kan? Iya. Kan keluarganya 8 nih. Ya. Kakak-kakak saya kan banyak bagus-bagus akan bisa pakai ini kan jadi bisnis kali ya. Jadi kan kakak saya banyak tuh kalau kita bilang, kita kok nggak dikasih kopi, pada diam-diam gitu ini kan buat gue gitu loh. Jadi gini saya ulang ya, takziah itu gila, uang takziah itu uang menghibur kan artinya. Iya. Menghibur. Nah, tentu kayak pihak kantor kan pihak kantor kan taunya kan anak-anaknya yang kerja di kantornya itu kan, makanya dikasih ke dia itu untuk menghibur dia dari teman-temannya. Masa menghibur anak yang lain yang nggak kenal itu? Saya bisa menolak anti mengasih saya. Oh, kalau itu tidak apa-apa, silakan saja. Enggak, kan kita bicara haknya. Itu hak siapa? Hak yang diberi. Makanya tadi kayak Bu Umi tadi ngasih ke keluarganya nggak apa-apa, itu hak suaminya Bu Umi. Nah, makanya suami saya kan juga dapat dari teman yang saya. Iya. Sampai sama suami saya membuat kebutuhannya. Tapi transfer juga sebagian ke mantu saya. Benar kan suami saya ya? Iya. Emang iya. Dia nggak usah kan? Iya. Ya udah tuh kasih aja, bisa kasih aja. Iya. Tapi paling potong aja yang yang sama lurah. Iya. Iya, tidak apa-apa. Itu hak suami Uni itu. Karena makanya orang kantor suami Uni itu pasti takziah untuk menghibur suami Uni kan, memang begitu. Iya, tidak apa-apa. Kalau dikasih juga nggak apa-apa. Oke, baik. Ini sudah hampir jam 1. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat.
selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, padahal saya mau nanya. Apa? Kalau ini apa ini? Pas kemarin pertanyaannya kan kalau kawinan. Nah, maksudnya Uang tinggal. perkawinan. Nah, sekarang kalau perkawinan bagaimana Pak Ustadz? Uang perkawinan. Iya, sebenarnya gini Bu, kalau tidak dipisah-pisah, ya berarti milik sahibul hajat sebenarnya. Sahibul hajat itu sebenarnya terutama sih sebenarnya yang menikah itu sebenarnya. Iya kan? Yang paling muda Ustadz. Iya, yang enggak sebenarnya. Tapi kalau dipisah-pisah, tentu itu jelas. Kayak gini, saya pernah kondangan. Ketika kondangan itu saya ditanya, yang undang siapa? Gitu. Saya bilang, oh Ustadz Dodi, bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya dimasukkan ke kotanya Ustadz Dodi. Terus nanti undangan yang undang siapa? Dari pihak laki perempuan misalnya, ya dari laki-laki. Pokoknya dimasukkan ke kotanya itu. Yang undang berarti. Iya, ya siapa yang undang gitu. Jadi kalau begitu sesuai dengan yang keharusannya. Tapi kalau nggak dipisah, prinsipnya namanya orang hajatan pasti itu kan mau ngasih orang yang hajatan itu kan. Ya sudah, itu milik yang punya hajat sebenarnya. Terutama sih pengantinnya terutama sebenarnya. Iya, yang modalin. Tapi kan sebenarnya kayak misalnya anak kita laki-laki nih, kalau laki-laki kan nggak pesta, Iya. kita perempuan. Iya. Tapi kan kadang-kadang teman-teman dekat atau saudara-saudara kita kan ngasih ke kita nih. Kan kita walaupun laki-laki, yang laki-laki, tetap kan kita ada uang dapur, ada pengeluaran lah gitu Pak Ustadz. Nah, kalau itu kita ambil, itu haram nggak ya Pak Ustadz? Saya bilang tadi. Enggak, maksudnya orang tua bukannya. Iya. Enggak apa-apa kan yang punya hajat itu, saya bilang yang punya hajat kan terutama kan dia yang ngeluarin duit tadi itu. Terutama sih pengantin sebenarnya, pengantin. Jadi enggak dulu. Yang punya hajat kan Bu Ivon misalnya kemarin itu. Ibu ambil semua enggak ada masalah, itu untuk ngasih ibu. Cuman kan sebenarnya anak kan juga punya hak di situ itu. Ya kasihlah berapa gitu misalnya anak itu gitu. Kalau saya kan kemarin pas uang kotak itu saya bilang anak-anak ini ada uang kotak. Oh enggak, kan mama yang ini. Nah udah, apalagi begitu. Udah selesai ya. Udah selesai ya. Gitu kan, terus saya bilang kalau ada yang ngasih ke kalian, ambillah itu jadi hak kalian. Misalnya dikasih. Iya. Nah besan juga nggak mau gitu. Besan malah ngasih ke saya. Oh, itu enak. Padahal saya nggak bilang. Bagus dong. Ya udah saya bilang sama besan. Ada lagi ya pesan kayak gitu. Bintangnya bagus deh. Besan gue itu juga kan Bu gitu. Kan dia juga ngasih uang dapur ke kita kan Pak Ustadz. Iya. Saya membantu buat pesta gitu. Terus saya bilang, apa yang udah masuk. Ya udah selesai. Gitu saya gitu. Tapi enggak gitu buat ini gitu. Ya udah selesai. Kasih anak itu nggak harus ya. Ya enggak selesai. Jadi dia Jadi apa? Gimana? Terus? Oh, tidak apa-apa kan? Kan saya bilang tadi, untuk yang diberikan khusus ke orang tertentu ya sudah itu milik dia yang memang sahibul hajat loh ya. Saya ulang, asal sahibul hajat loh ya. Tapi yang nggak boleh itu gini, Maaf, misalnya Bu Ivon mantu. Terus kan anak Bu Ivon kan ada 3. Misalnya Dika ngundang teman-temannya. Kondangannya ke Dika, misalnya gitu. Terus diambil sama Dika, padahal hajatannya kakaknya Siva. Nggak boleh, itu serahkan kepada yang punya hajat. Paling nggak ke ibu lah serahkan itu. Kenapa? Karena itu namanya nebeng makan. Nah, ada begitu itu. Jadi yang punya hajat mertuanya, mantunya ngundang teman-temannya, padahal itu hajatan iparnya kan. Ya, kok teman-temannya kondangannya ke mantunya ini, nggak dilaporkan ke mertuanya. Padahal itu orang datang kan, itu hajatannya mertuanya. Akhirnya apa? Pasti ada klase-klase itu pasti itu. Ada klase-klase itu kok. Omongannya nggak enak di sana, iya itu. Nah, yang begitu harus kalau misalnya ke panjenengan
serahkan kepada sahibul hajat. Kenapa? Walaupun dia teman jenengan, karena apa yang punya hajat itu bukan kita. Yang punya hajat kan mertua misalnya atau ipar misalnya yang punya hajat. Itu seperti itu. Kalau kayak gitu halal ya Pak Ustadz? Bisa gosip itu. Bisa gosip. Kan? Ya pertama dia ngundang temennya di hajatan yang bukan hajatan dia. Siapa dia? Siapa dia ngundang temennya yang bukan hajatan dia? Kalau apalagi tanpa izin mertuanya atau tanpa izin iparnya. Tapi kalau besan ngasih undangan ini. Kan biasanya ada musyawarah di awal itu. Jadi ya. Besan gini, kayak saya nikahkan anak saya. Iya. Jadi dia ngasih undangan sama saya, Bu. Iya. Ini terserah Ibu. Iya. Iya. Padang juga nggak apa-apa semuanya Iya. teman pergi ke Padang nggak apa-apa. Iya. Itu gimana Pak? Kan itu kan gini, ibu kan termasuk sahibul hajat. Ini termasuk. Ibu sahibul hajat, ibu orang tua dari iya. Nggak ada masalah kalau itu. Iya, nggak ada masalah. Kenapa? Iya, nggak ada masalah. Karena kan dari pihak besan laki-laki itu sudah memberitahu, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Iya. Kalau masalah kita tunggu di bandara. Kalau yang elok sih memang nanti apa yang ibu dapat kasih ke anak itu betul itu yang ibu sabi itu yang elok itu ya. Dia diambil silakan tuh hak ibu karena ibu. Ya kalau yang iya bagus itu bener itu tidak ada masalah. Iya satu lagi. Saya pernah dengar katanya kalau kita diundang hajatan orang gitu, terutama mantai kita nggak boleh bawa orang melebihi dari undangan. Itu benar apa enggak? Sesuai yang diundang. Kan kalau kamu. Nah, itu memang betul ada pendapat itu betul tidak salah. Tidak boleh kita membawa orang yang tidak diundang itu. Ya bisa haram. Itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama. Tapi di Fathul Mu'in ada kitab fikih namanya Fathul Mu'in. Itu kitab bermadzhab Syafi'i. Ada kata-kata gini. Tidak boleh seseorang mendatangi walimah kalau dia tidak diundang. Nah, kecuali orang itu dibawa oleh orang yang diundang, diajak oleh yang diundang. Nah, kalau pendapat yang kedua boleh. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in, fikih madzhab Syafi'i. Ya. Tapi pendapat kenapa? Wow, sangat boleh kalau itu. Undangan kan 2. Iya. Kalau misalnya saya nggak bawa anak jadi 3 kan saya bilang gini. Boleh banget kalau itu selesai Kalau saya ulang ya. Kalau yang pertama kan berdasar pada riwayat itu bahwa tidak halal seseorang mendatangi walimah sementara dia tidak diundang. Maka mengajak pun juga tidak boleh berarti kecuali yang diundang satu. Yang kedua, ini ada dalam kitab Fathul Mu'in itu saya bilang. Ini fikih madzhab Syafi'i yang saya tahu. Jadi tidak boleh seseorang itu mendatangi walimah kalau tidak diundang kecuali dia diajak oleh orang yang diundang. Nah, itu pendapat. Kalau undangannya Boleh. seluruh keluarga, bawa semua semuanya cucu-cucu juga bisa ya. Boleh dah apa-apa. Soalnya dia nggak dapat undangan. Dan dia kan mengikuti itu Ya, teori tadi. Ya ada apa-apa sasar saja. Tapi bener loh. Saya dengan 800 sudah tuh 1.200. Karena itu lebar untung dong berarti. Untung. Saya bingung tuh, saya udah 800. Teman-teman saya yang undang, datang dia bilang, Pak, kawinan Mas sekalian reuni. momennya beda kan senang teman rumah senang ternyata Ada orang yang bilang, iya ya 800. Masya Allah. Tapi nggak boleh juga kan membebani yang walimah kan. Ya udah. ya Ya bun, saya tutup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa nih? Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu. Di sini